Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mika pasal 2. Kutuk atas orang yang menindas. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Para istri di antara umatku kamu halau, dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya semarak yang telah kuberikan kepada mereka. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobosan akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan, melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Mika 2, 1-13 dan renungannya. Perencanaan kejahatan. Nabi Mika mengecam mereka yang merancang kejahatan sejak malam dan langsung melakukannya ketika pagi tiba. Kejahatan mereka bersifat sistematis, merampas ladang, menyerobot rumah, dan menindas orang demi keuntungan sendiri. Ini menunjukkan pada ketidakadilan sosial dan kerakusan para pemimpin serta orang kaya pada zaman itu. Tuhan menyatakan bahwa karena ketidakadilan ini, Ia merancang malapetaka bagi bangsa itu. Hukumannya bersifat menyeluruh. Mereka akan mengalami kehancuran, kehilangan tanah warisan, dan dipermalukan. Bahkan tidak ada lagi yang akan mewakili mereka di dalam jemaat Tuhan, yang berarti terputus dari hak rohani dan sosial. Orang-orang berdosa tidak mau ditegur. Mereka mengatakan, jangan ucapkan nubuatan seperti itu. Mereka menyangka bahwa malapetaka akan datang, namun Tuhan menjawab, bukankah firmanku baik bagi orang yang benar kelakuannya? Artinya teguran Tuhan itu menyelamatkan jika direspon dengan pertobatan.
Mika menegur umat yang memusuhi sesamanya sendiri, bahkan terhadap orang-orang yang cinta damai. Mereka menindas perempuan dan anak-anak yang paling rentan, menunjukkan betapa jauhnya hati mereka dari kasih dan keadilan. Karena itu mereka akan terusir dari negeri mereka sendiri. Tempat perhentian atau tanah perjanjian tak lagi menjadi tempat yang aman bagi mereka. Janji pemulihan. Meski penghakiman berat, Tuhan tetap setia pada janjinya. Ia akan mengumpulkan sisa Israel dan menjadi pemimpin mereka. Penerobosan yang memimpin mereka keluar bisa menunjuk pada Mesias, itu Yesus Kristus yang membebaskan umatnya dari penindasan, dosa dan kehancuran. Tuhan sendiri akan menjadi kepala barisan, gambaran penyertaan dan pemulihan total. Renungannya bagi kita, hati-hati dengan kejahatan yang dimulai dari pemikiran. Mika 2:1 memperingatkan bahwa kejahatan sering dimulai dari niat dan rencana, bahkan sebelum dilakukan. Mari menjaga hati dan pikiran kita dari niat jahat sekecil apapun. Tuhan memperhatikan setiap bentuk ketidakadilan. Tuhan tidak tinggal diam terhadap penindasan, perampasan hak dan ketamakan. Setiap kejahatan sosial adalah dosa rohani. Tuhan adil dan akan bertindak atas ketidakadilan. Jangan menolak teguran Tuhan. Firman Tuhan yang keras bukan untuk menghancurkan, tapi menyadarkan. Mari jangan anti kritik atau keras hati, tapi terbuka untuk ditegur oleh firman. Jangan memilih nabi anggur dan arak. Zaman ini pun banyak orang hanya mau mendengar motivasi dan kenyamanan rohani tanpa pertobatan. Tapi kebenaran sejati sering tidak nyaman. Mari kita mencintai kebenaran lebih dari sekedar kenyamanan. Pemulihan datang dari Tuhan yang memimpin langsung. Dalam Kristus kita memiliki Raja yang menuntun kita keluar dari kehancuran menuju kehidupan yang penuh harapan. Dialah penerobos dan gembala sejati kita. Kesimpulan Mika 2 adalah peringatan keras sekaligus harapan manis. Tuhan menentang ketidakadilan, tetapi Ia tidak meninggalkan umatnya yang bertobat. Penghakiman dan belas kasihan berjalan berdampingan dalam karakter Allah. Mari kita hidup dalam kejujuran, cinta kasih, kesetiaan, serta membuka hati terhadap teguran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.